Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah dari kelas 2A Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang konseling pemasangan AKDR. Selamat malam, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Nur Hasanah yang bertugas pada malam hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin konseling KB, Bu. Ya, Bu. Memasang KB ya, Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu KB? Belum. Belum. Jadi tujuannya juga belum tahu ya, Bu? Baik. Sebelumnya Ibu apakah ingin menggunakan KB apa, Bu? Rencananya IUD, Bu. Oh, IUD ya, Bu. Berarti KB AKDR ya, Bu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang AKDR terlebih dahulu ya, Bu. AKDR itu merupakan metode kontrasepsi yang mengandung hormon berbentuk seperti huruf T. Itu nanti akan dimasukkan melalui vagina ibu. Baiklah, Bu, saya sudah memberikan penjelasan singkat tentang AKDR ya, Bu. Jadi sebelum Ibu melakukan pemasangan, saya akan menjelaskan tentang metode KB yang lainnya ya, Bu. Metode KB itu ada beberapa. Yang pertama itu metode alamiah, itu MAL. Itu ketika Ibu menyusui itu alami ya, Bu, terjadi alami. Kemudian metode kalender, Lender cervix, senggama terputus, metode suhu basal, dan KB hormonal itu ada pil kombinasi, cincin vagina, dan koyok kombinasi. Untuk metode barrier ada kondom, diafragma, dan spermatisid. Kemudian kontrasepsi progestin itu suntik pil, mini pil, implan, dan AKDR yang Ibu inginkan ya, Bu. Dan yang terakhir ada kontrasepsi mantap, yaitu tubektomi dan vasektomi. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan kepada Ibu tentang metode KB AKDR dan beberapa pilihan metode KB lainnya ya, Bu. Jadi setelah Ibu mendengarkan penjelasan dari saya, apakah Ibu ingin tetap menggunakan KB AKDR ataupun Ibu mau mengganti dengan pilihan KB yang lainnya? Tetap saja. Tetap ya, Bu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lengkap tentang metode AKDR. Metode KB AKDR yaitu metode kontrasepsi yang mengandung hormon, bentuknya seperti huruf T ya, Bu, dan itu akan dimasukkan melalui vagina ibu. Adapun cara kerja dari kontrasepsi AKDR ini itu merubah susunan kimia yang merusak sperma dan sel telur sebelum terjadi fertilisasi dan diselubungi kawat halus yang terbuat dari tembaga. Keuntungan dari metode AKDR ini, Bu, berlaku dalam jangka panjang, tidak berpengaruh pada ASI, dapat segera dipasang pasca persalinan dan pasca abortus, dan yang terakhir dapat digunakan sampai menopause. Adapun kerugiannya itu harus rajin melakukan pemeriksaan, tetapi tidak memberikan perlindungan pada infeksi menular seksual, dan harus melakukan periksa dalam sebelum pemasangan. Dan yang terakhir, perlu tenaga yang terlatih untuk melakukan pemasangannya. Adapun wanita yang tidak boleh menggunakan metode ini adalah yang memiliki kemungkinan hamil, perdarahan vagina yang tidak diketahui, infeksi pada organ reproduksi, infeksi menular seksual, ada HIV atau AIDS, penyakit radang panggul dalam 3 bulan terakhir, infeksi setelah melahirkan, kanker pada genitalia, dan sering berganti pasangan. Adapun efek sampingnya, Bu, yaitu kram beberapa hari, bercak atau flek beberapa minggu, haid lebih lama dan banyak, terdapat bercak di antara siklus haid, kram dan rasa nyeri selama haid, dan keputihan. Baiklah, Bu, setelah mendengarkan penjelasan dari saya, apakah Ibu memiliki pertanyaan? Tidak, Ibu sudah paham ya, Bu? Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan penapisan KB kehamilan. Yang pertama, itu apakah Ibu mempunyai bayi kurang dari 6 bulan? Punya ya, Bu. Pernah melakukan hubungan seksual sejak haid terakhir? Tidak. Apakah Ibu baru melahirkan bayi kurang dari 4 minggu? Tidak. Sekarang Ibu apakah dalam siklus haid, Bu? Tidak. Tidak ya, Bu.
Ibu mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir? Tidak, Bu. Sebelumnya Ibu pernah menggunakan metode kontrasepsi secara tepat? Belum ya, Bu? Baiklah, selanjutnya saya akan menanyakan tentang kondisi medis Ibu ya. Ibu pertama kali haid umur berapa ya, Bu? 13 tahun, Bu. 13 tahun ya, Bu. Ibu ada riwayat kanker payudara, Tidak, kanker serviks, Bu, tidak, penyakit hepar, tidak, Bu. penyakit jantung, Tidak, hipertensi, tidak, diabetes, tidak juga. obesitas, Tidak, Ibu merokok, tidak, suami Ibu di rumah merokok? tidak juga. Tidak ya, Bu. Apakah Ibu ada menderita sakit kepala seperti migrain, Tidak, HIV, tidak, infeksi menular seksual? tidak. Tidak juga ya, Bu. Baik, berdasarkan penapisan kehamilan dan keadaan medis Ibu cocok menggunakan AKDR ya, Bu. Baiklah, sebelum pemasangan Ibu tidak perlu khawatir karena privasi Ibu akan tetap terjaga. Kita akan melakukannya di ruang tertutup. Sebelum melakukan pemasangan, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, berat badan Ibu, dan pemeriksaan dalam ya, Bu. Baiklah, setelah pemasangan KB ini, Ibu jangan lupa untuk rajin melakukan kunjungan ulang ke klinik ya, Bu. Dan apabila Ibu merasakan efek samping dari ini, Ibu juga harus melakukan kunjungan ulang ke klinik. Dan Ibu harus sering melakukan periksa benang. Pada bulan pertama itu dilakukan rutin setelah haid. Untuk bulan berikutnya, Ibu melakukan kunjungan itu apabila terjadi kram perut dan nyeri setelah bersenggama ya, Bu. Ibu juga ingat KB AKDR ini jangka waktunya 10 tahun. Apabila sudah 10 tahun, Ibu jangan lupa datang kembali untuk memasang kontrasepsi yang selanjutnya ya, Bu. Baiklah, Bu, sampai di sini apa ada pertanyaan, Bu? Tidak, Bu. Berarti sudah jelas semuanya ya, Bu. Nanti saya akan memberikan Ibu kartu KB dan saya akan mengisi biodata Ibu. Baik, terima kasih ya, Bu. Selamat malam. Malam.